Aku terbangun kaget mendapati wajahku terbungkus perban. Wah, wajahku. Ini tak mungkin terjadi. Ya kan, Callum? Beritahu aku ini tak terjadi. Tepat setelahnya, dokter memasuki ruangan. Nona, sayangnya kaca dari jendela mobil telah menyebabkan trauma berat pada kulit Anda. Sementara dokter lanjut bicara, kurasa diriku tak fokus dan mulai panik. Wajahku ini segalanya. Tanpanya, karir menyanyiku akan berakhir. Ash, ini akan baik-baik saja. Akan kubantu temukan cara kembali ke panggung, aku janji. Hai, aku Ashley, dan aku punya mimpi menjadi penyanyi terkenal. Aku dulu bernyanyi sebagai pengamen jalanan. Kemudian suatu hari seorang pria tampan dan sopan mendatangiku. Aku Callum, pencari bakat, dan aku percaya dengan suara malaikat dan kecantikan yang langka. Kau punya bakat jadi seorang bintang. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan tak hanya aku dapat manajer, tapi juga pacar yang tampan. Dia mengatur supaya aku tampil di kafe bar dan restoran tanpa henti. Aku menikmatinya, tapi harus kuakui aku juga kelelahan. Dan itulah saat Callum menyarankan kalau kugunakan autotune dan lip sync untuk menjaga tenggorokanku. Aku tahu ini tak benar, tapi kau kelelahan dan aku tak tega melihatnya. Kau tahu ini tak untuk selamanya. Kurasa dengan cara itu, kau bisa fokus dandan dan biarkan orang kagumi wajah cantikmu. Mendengar ini membuatku sedih, tapi Callum tahu apa yang dia bicarakan, jadi aku percaya padanya. Sementara api dalam diriku untuk tampil di panggung profesional masih menyala hebat. Kemudian suatu hari dia memberitahuku berita baik yang tak terduga. Tak ada lagi pertunjukan kecil. Perusahaan terkenal Dream M Entertainment sedang mengadakan audisi untuk mencari bintang besar berikutnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya harus 100% percaya diri saat tampil. Ini dia, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Tapi kemudian malam itu, saat berkendara pulang dan berlatih bernyanyi, aku batuk tak terkendali. Aku kehilangan fokus di jalan sekejap saja dan tak melihat ada mobil mendekat hingga semuanya menjadi gelap. Dan hal berikutnya yang kutahu, aku terbangun di rumah sakit terlihat seperti Frankenstein dan meyakini mimpi besarku kini berantakan. Setelah 2 bulan di rumah sakit, sebagian besar luka goresku sembuh dan cuma ada luka yang cukup dalam pipiku. Hanya beberapa hari lagi hingga audisi dan aku tak bisa muncul dengan tampang seperti ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa ditutup dengan make up atau mungkin dengan masker, pasti ada sesuatu. Tapi dokter mengatakan aku tak boleh pakai makeup hingga wajahku sembuh sempurna karena itu bisa menimbulkan infeksi. Dan jika aku naik ke panggung pakai masker, orang pasti akan bertanya-tanya. Kemudian mata Callum tiba-tiba menuju foto yang ada di rak. Ash, ini adalah jawabanmu. Panggil adikmu untuk menggantikanmu hingga lukamu sembuh. Maksudmu Bridget? Si aneh itu? Tak mau. Ya, aku memang punya saudara kembar, tapi kami tak dekat, jelas. Orang tuaku cerai saat kami 7 tahun dan pengadilan memutuskan aku tinggal dengan ayah dan Bridget dengan ibu. Aku punya kehidupan yang baik dengan ayah karena dia membelikanku semua pakaian yang kuinginkan. Tapi Bridget adalah anak tomboy yang tak peduli akan mode. Terakhir kali melihatnya, dia pakai baju yang sudah usang semua. Kurasa tampilannya yang murung, penyendiri, cemberut seperti sedang sembelit itu adalah gayanya. Ku coba bicara dengannya di kampus, tapi dia selalu meremehkanku. Dan seperti itulah, kami akhirnya malah jadi asing, bukannya menjadi saudara. Dan sekarang katamu aku harus mengemis untuk minta bantuannya? Tidak. Aku paham kalian berdua tak dekat. Tapi jelas kau bisa kesampingkan dulu perbedaan kalian untuk kesempatan sekali seumur hidup untuk meraih mimpimu. Kurasa Callum ada benarnya, jadi aku setuju. Hanya saja tak sesederhana itu, karena aku tak punya nomor Bridget dan dia menolak menggunakan sosial media. Kalian tahu, untuk menyesuaikan aura dingin dan cueknya. Tunggu dulu, aku ingat dia pernah merenggut padaku di balik meja cepat saji yoyo. Mungkin dia masih kerja di sana? Aku langsung menyamar dan menuju ke sana. Oh, itu dia. Aku mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tanya apa dia mau menjadi duplikatku untuk audisi, tapi dia tak peduli. Minggir. Aku tak bisa tampil seperti ini. Kumohon, ini segalanya bagiku. Bukan urusanku, aku punya pekerjaan untuk diselesaikan. Lihat, aku tak bisa hanya menyerah seperti ini. Jadi ku pesan makanan dan duduk di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Sudah waktunya tutup. Aku hendak pergi saat kulihat Bridget dan bosnya saling berdebat. Astaga, inilah kenapa tak ada bagusnya mempekerjakan remaja. Ku pekerjakan kau karena kau memohon pekerjaan itu. Saya minta maaf, Pak, saya... Sial, mulai hari ini kau akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan. Tidak, Pak, saya butuh uang. Anda bahkan tak menggaji saya bulan lalu. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi, kau bisa kerja di mana saja, tapi jangan di sini bersama berdebah ini. Apa? Dan kau pergilah sebelum aku melaporkanmu ke polisi. Apa yang kau cari? Lagi pula kenapa kau harus bekerja di sini? Bukankah ibu memberimu uang saku yang cukup banyak? Jangan berlagak seolah kau peduli. Bagaimana mungkin gadis manja sepertimu akan mengerti? Apa maksudmu?
Intinya kau butuh uang, ya kan? Aku bisa bantu. Bridget tak menjawab, tapi kulihat di balik persona nona cueknya. Jika kau menggantikanku sampai aku sembuh, maka aku akan membayarmu. Cek besar yang bernilai 10 kali lipat dari apa yang kau hasilkan di sini. Oh ya, hanya kita berdua dan manajerku yang tahu soal ini, jadi jangan khawatir. Kemudian aku memberinya nomorku dan menyuruhnya mengirimiku pesan saat dia sudah membuat keputusan. Dengan enggan dia menerimanya dan pergi begitu saja. Tapi di malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Oke, aku setuju, kau sebaiknya membayarku dengan pantas. Aku langsung telepon Callum dan memberitahunya berita baik itu. Sekarang waktunya mengubah Bridget untuk menjadi aku sementara. Normalnya, aku dan Callum menjaga hubungan kami diam-diam untuk menjaga profesionalisme. Sama juga dengan sekarang, kami merahasiakannya dengan Bridget. Callum menjelaskan ke Bridget yang perlu dia lakukan hanyalah untuk tampil cantik dan melakukan lip sync. Tapi astaga, gadis itu hanya bisa menguap. Omong kosong ini terlalu ketat dan menyesakkan. Berhentilah menggaruk seperti monyet. Kutunjukkan padanya cara berdiri tegak dan berjalan seperti diva. Dan membuatku sangat terkejut saat dia berkata dia tak pernah mendengar skincare. Tak heran kulitnya sekering gurun Sahara dan pori-porinya sedalam dan sebesar black hole. Jangan khawatir, para penyihir di sini akan memberimu transformasi ajaib. Wah, dia terlihat persis sepertiku, hanya tanpa luka. Bahkan Callum juga terkesan. Dia langsung menawarkan untuk membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke tempat audisi. Kurasa wajar untuk Callum tetap berada di sampingnya. Sekarang bukan waktunya untuk kecemburuan konyol, Ashley. Aku menyamar sebagai asisten Bridget dan dengan gugup menunggu di belakang panggung. Audisinya bagai mimpi buruk. Lip sync Bridget tak cocok dengan audio yang telah direkam sebelumnya. Dan dia menari seolah dia punya 2 kaki yang tertinggal. Akhirnya penampilan itu selesai dan juri pertama yang berkomentar adalah David Knights alias penyihir musik, ahli komposer, dan raja melodi. Aku kenal orang ini. Dia pasti seorang dewa di kehidupan nyata. Nyanyianmu suram dan tarianmu sangat buruk. Apa kau tersesat mencari toilet dan tak sengaja naik ke panggung? Punya wajah cantik tak cukup untuk membuatmu tetap di sini. Juri yang duduk di sebelah David tiba-tiba mengambil mic. Tunggu, dia adalah CEO dari Dream M. Kau salah, David. Kecantikan juga merupakan bakat. Dia adalah berlian yang masih kasar dan hanya butuh sedikit dipoles agar bersinar. Setelah pertunjukan, Callum sangat senang saat dia diberitahu Bridget bahwa dia akan jadi talent di Dream M dan akan segera jadi bintang. Aku juga sangat gembira sampai-sampai kulingkarkan tanganku ke Bridget, tapi dengan dingin dia mendorongku menjauh. Cukup untuk hari ini. Sejak itu kami bertiga setuju kalau Bridget akan tampil di panggung, sementara aku rekaman di studio. Sisi buruknya yaitu menghadapi David, juri yang sulit saat audisi yang bertanggung jawab atas sesi rekamanku. Satu-satunya yang bagus darimu cuma wajahmu, jadi kenapa sembunyi di balik masker itu? Jika kau harus tahu, aku tak sempat bermake up. Sudah puas? Sorry, kau bilang apa? Terlalu dini untuk menghadapi orang brengsek seperti itu. Jadi aku diam saja dan fokus pada sesi itu. Menyanyimu sudah sangat berkembang sejak audisi. Hanya saja masih kurang menjiwai. Terima kasih. Debutku hanya beberapa hari lagi, tapi semuanya tak berjalan lancar. Bridget tak punya kepekaan gaya dan muncul dalam daftar busana terburuk di kolom mode. Gemetaran seperti daun di atas panggung dan kata-kata yang diucapkannya tak karuan saat menghadapi wawancara dadakan. Jadi aku harus membuat kursus kilat untuk Bridget. Tapi kali ini kuajari dia hal yang mudah diingat dan sederhana. Bukan hal-hal besar seperti sebelumnya. Kutunjukkan padanya cara memadukan pakaian sehari-hari, cara menghadapi pers, dan yang terpenting, aku masih menjamin gajinya secara reguler. Ash, kau sudah banyak bantu aku dan aku bagaimanapun jadi berterima kasih. Astaga, dia sangat canggung, tapi itu baik sekali. Aku bisa perlahan merasakan kalau kami sebenarnya bersaudara. Bridget, usaha terpenting masih ada padamu, tingkatkan lagi. Segera, perusahaan mulai mempromosikan Bridget dan reputasinya meroket. Sementara, hubunganku dengan Callum kian merosot. Di acara sebelumnya, Callum biasanya memanjakanku dan membawakan makanan favoritku, tapi sekarang dia hanya bawakan kesukaan Bridget. Dia tak pernah meninggalkan sisinya dan mereka selalu asik ngobrol. Jadi suatu hari, kuputuskan langsung bicara padanya soal ini. Callum, aku harus akui aku merasa sedikit tak nyaman saat kau sedikit terlalu dekat dengan Bridget. Babe, aku memahamimu. Aku harus pura-pura dengan Bridget karena semua orang mengira dia kamu. Kulakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Maukah kau lakukan itu untukku? Aku tahu, tapi aku sungguh tak percaya diri sejak kudapatkan bekas luka ini. Seolah aku telah kehilangan semuanya. Jangan khawatir, bekas luka itu nantinya akan sembuh. Yang paling penting, sekarang kau tetap tenang dan lewati masa-masa sulit ini. Benar. Aku seketika lupa kalau aku sedang mengupayakan tujuan yang lebih besar.
Ku coba yakinkan diriku sendiri mereka hanya berdedikasi ke pekerjaan mereka dan bahwa lukaku akan segera sembuh dan aku bisa kembali jadi diriku. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap minggu untuk tindak lanjut dan perawatan. Sudah mulai memudar, bukan? Aku butuh membebaskan diri, jadi aku pergi ke studio untuk bernyanyi sepenuh hati. Aku yakin tak seorang pun akan ada di sana di waktu malam seperti ini, tapi ternyata aku salah. Yang mengejutkan, saat melihatku, pria itu tak mengusirku pergi. Malah dia sebenarnya senang. Burung hantu juga rupanya. Mulailah bernyanyi kalau begitu. Akan kuberi pendapatku yang bermanfaat. Aku terkejut dengan sifat ramah ini, tetapi aku menerimanya. David sosok yang beragam. Tapi tidak dapat disangkal kalau dia sangat berbakat dan menghasilkan karya-karya besar. Aku bernyanyi dan dia memberiku beberapa tips dan petunjuk yang berguna. Kupikir kau terlalu angkuh untuk mendengarkan bimbinganku, tapi ternyata aku salah. Iya, awalnya aku menganggapmu menyebalkan, tapi kuapresiasi bantuanmu dan kuhargai masukanmu. Sepertinya sebenarnya ada orang baik di balik sosok seram itu. Maaf, apa katamu? Aku tak akan mengulanginya 2 kali. Lalu aku mulai menggumamkan beberapa baris lagu yang kutulis, tapi tak kusadari kunyanyikan itu dengan keras hingga sudah terlambat. Lagu itu bagus, milik siapa? Sebenarnya aku yang menulisnya, tak perlu mengolok. Tidak sama sekali. Aku tak tahu kau punya bakat menulis lagu. Kemarilah, biar ku dengar keseluruhan lagunya. Jadi kami duduk bersama dan yang mengherankan energi kami sangat cocok satu sama lain. Sebenarnya kau merupakan orang pertama yang menganggap serius kemampuanku. Maaf. Hei, berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tak Perlahan, Bridget sepertinya menemukan cara bagaimana bersikap sepertiku dan popularitasnya meningkat. Dia tak lagi terlihat lesu dan lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Callum mengatakan bagaimana dia hanya bisa membedakan kami dari lukaku. Sejak saat itu Callum mengatakan Bridget bisa melakukannya sendiri. Jadi mereka ke berbagai pertunjukan tanpaku. Perasaan ini membuatku merasa tak nyaman. Di sisi lain, aku ingin Bridget bekerja dengan baik untuk membantuku. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit kesal karena digantikan dengan mudahnya. Aku juga merindukan bagaimana Callum dulu memperhatikanku, tapi aku ingat apa yang dikatakannya tempo hari, dan tak seharusnya bertingkah kekanakan. Jadi aku berusaha alihkan perhatianku dengan melakukan apa yang paling kusuka, bernyanyi. Semua orang penuh sesak di pertunjukan Bridget agar dunia jadi milikku. Uhu! Aku di studio berlatih lagu baruku saat tiba-tiba David masuk. Bisa kau jelaskan padaku kenapa kau ada di sini sementara juga tampil live di TV? Kenapa kau ada di sini? Apa itu penting sekarang? Siapa kau sebenarnya? Aku memohon padanya untuk diam, lalu dengan panik kutanggalkan maskerku dan memberitahunya semua. Maksudku, semuanya. Karena aku terlalu syok untuk mengarang alasan. Ini tak masuk akal. Aku tahu ini tak benar, tapi aku janji setelah lukaku sembuh, semuanya akan kembali normal. Bernyanyi berarti segalanya untukku. David terdiam sesaat, kemudian dia berujar, "Baiklah, jika yang kau bilang ini benar, akan kujaga rahasiamu. Dan satu lagi, jika kau sungguh ingin bernyanyi dan menulis lagu, aku bisa terus membantumu. Bagaimana menurutmu?" Ya, sepenuhnya, iya. Dan jangan berani kau bohong padaku. Aku tak yakin apa yang akan kulakukan. Ya, sumpah demi Tuhan. Akhirnya, hari itu hari kontrol. Saat dokter selesai memeriksa, kulihat wajahnya merengut. Aku menyesal memberitahumu kalau luka itu terlalu dalam. Lukanya mungkin akan memudar seiring waktu, tapi kurasa tak akan benar-benar hilang. Paling tidak dalam 2 tahun. Aku putus asa. Ini tak mungkin terjadi. Tak tahu harus bagaimana lagi, kuputuskan untuk pergi dan mencari Callum. Tapi saat aku tiba di rumahnya, kulihat dia tak sendiri. Bridget dan Callum duduk bersama dan perlahan menunduk akan berciuman.